hingga nanti muncullah peristiwa-peristiwa besar di Romawi ini, termasuk kelahiran Rasulullah Isa alaihissalam, diangkatnya beliau menjadi Rasulullah, menjadi Rasul, diturunkannya Injil kepada beliau, dan juga peristiwa yang oleh ahli kitab yakini sebagai penyaliban. Nah, ini semua muncul di bawah dominasi Romawi. Nah, ini menarik, sebab agama Yahudi pun lahirnya bersinggungan dengan dominasi lainnya, yaitu Mesir kuno, Firaun. Ya, itu bahkan Mesir kuno itu adalah negara adidaya pertama di dunia yang tercatat. Kalau Islam enggak. Islam lahir bukan dalam bayang-bayang dominasi adidaya manapun. Ya memang ada ancaman musyrikin Mekah, oke. Tetapi Jazirah Arab itu buffer zone. Ya. Nggak ada dominasi Persia atau Romawi. Nah, akhirnya hingga nanti bermasalah juga nih kepemimpinan boneka si Romawi ini, si Herod ini. Yahudi memberontak. Kenapa? Ya karena Romawi lambat laun menyisipkan ide pagan mereka. Bahkan seorang kaisar mengatakan, saya mau patung saya dimasukkan ke dalam kuil Sulaiman atau Beit Mikdash atau Haikal Solomon gitu ya. Nah, itu kiblatnya kaum muslimin pertama sebelum Allah memerintahkan untuk berpaling ke Masjidil Haram. Akhirnya berontaklah Yahudi. Karena apa? Yahudi ini benci banget sama berhala. Dalam 10 perintah Tuhan atau 10 Commandments dalam populernya, nomor 1 itu mereka dilarang membuat rupa-rupa. Itu benci sekali. Ya. Jadi ini satu. Yang kedua, analisa sekulernya, itu banyak imigran dari negeri barat. Jadi semenjak Romawi merambah Syam, itu banyak warga-warga Romawi yang berimigrasi ke Syam, Suriah, dan sekitarnya, dan menurut sumber Yahudi sendiri, mereka merasa termarginalkan. Nah, ini dua hal yang mendominasi. Terlepas dari itu, akhirnya pemberontakan ini terdengar sampai Roma. Roma mengirimkan seorang jenderal bernama Titus. Dia kepung Yerusalem, dia bantai, dan dia rebut Yerusalem untuk kedua kalinya. Yang tadinya Romawi hanya hegemoni, sekarang sudah dominasi, gitu ya. Nah, apa sih bedanya antara hegemoni dan dominasi? Kalau dalam studi postkolonialisme, dominasi itu upaya mengontrol massa dengan aparat, dengan perangkat keras, tanda kutip, seperti aparat, tentara, polisi, ya, itu dominasi. Tapi kalau hegemoni, ia upaya kontrol khalayak massa dengan pemikiran, sifatnya pemikiran agama, pendidikan, dan seterusnya. Ya, akhirnya Romawi telah kokoh di Syam. Ini awal mulanya, dan Yahudi terdiaspora. Ya, diaspora itu apa sih? Diaspora itu terpencar. Ada yang ke Eropa Timur, ada yang ke Persia, ada yang ke Afrika Utara, nanti kemudian dia sampai ke Andalusia, di mana hidup di bawah naungan Islam. Dan ada yang ke Madinah, makanya kaum Yahudi Madinah itu salah satunya saat setelah dikepung sama Romawi ini. Ya, baik. Nah, ini kita bisa lihat petanya berubah, tadi merah, sekarang hijau. Ya, selain itu juga kita lihat yang diarsir biru ini adalah Romawi Timur. Nah, jadi akhirnya Romawi Timur itu, Roma itu, jadi belum terpisah Barat Timur ya. Roma itu kemudian mengadopsi Nasrani sebagai agama resmi. 15 tahun kemudian Romawi itu bercerai. Terbagilah menjadi dua, Romawi Barat, ibu kotanya Roma, dan Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel, yang nanti kemudian kita kenal sebagai Istanbul. Nah, akhirnya estafet peradaban Barat, siapa yang pegang? Romawi Timur. Romawi Barat sudah punah, sebab ibu kota Roma itu dirongrong sama 300 bangsa barbar. Ya. Tetapi klimaksnya itu pas ada pemimpin dari Jerman bernama Odoacer. Jerman di sini bukan sebagai entitas politik yang kita kenal sekarang, tapi Jerman sebagai satu wilayah di mana ada konsentrasi sosiokultural lah, katakanlah seperti itu. Nah, akhirnya Roma
Romawi Barat itu sudah hangus, sudah berai-berai oleh bangsa barbar. By the way, Eropa itu dulu barbar loh. Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman itu bangsa barbar terbelakang. Tidak ada tradisi ilmu, sanitasi buruk, saling perang. Dia baru keluar dari zaman kegelapan itu ketika Islam nanti bersumbangsih terhadap ilmu Abbasiyah nanti dan di Andalusia. Oke. Akhirnya terbelah menjadi dua. Romawi Timur menjadi penerus estafet, tapi bukan tanpa masalah, sebab ia langsung dihadapkan oleh Persia. Nah, ini Persia ini musuh bubuyutannya Romawi sejak zaman Bahala ini. Ini musuh tradisional, ini mungkin kayak Barca dan Madrid. Dan Persia itu bukan terdiri dari satu dinasti. Ada Achaemenid, ada dinasti Parthia, ada dinasti Sasaniyah. Nah, Sasaniyah ini yang kemudian bersinggungan dengan sejarah Islam di awal kemunculannya. Baik, nah akhirnya Bizantium perang dengan Persia, tentu saja ya, perang 26 tahun, perang yang melelahkan, perang yang menguras sumber daya, perang yang menguras sumber daya alam, sampai ini begitu epiknya ya, 26 tahun, dan ini ada dalam Allah berfirman dan Allah isyaratkan dalam surah Rum, Ar-Rum, Allah berfirman, ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghalibun, di negeri terdekat, dan setelah dikalahkan itu mereka akan akan mengalahkan atau akan menang. Nah, para ulama tafsir dan para ahli tarikh dan juga padanan data sejarah sekarang ya tidak lain perang ini 26 tahun. Nah, akhirnya Heraklius membawa Romawi Timur menuju kemenangan melawan Persia. Berdamai mereka 5 tahun damai, muncullah ini generasi salafus saleh. Ya, akhirnya di tahun 632 meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, tetapi Islam telah menemukan momentum yang tidak akan bisa ditahan lagi. Ketika kebenaran telah datang, maka ia tidak akan bisa ada yang menahannya. Artinya generasi salaf ini langsung membuka dua front sekaligus. Di timur di Persia, di barat di Romawi Timur, ya, Romawi Timur. By the way, itu ada Bizantin ya. Bizantin ini sebenarnya nama yang baru muncul 100 tahun setelah Muhammad Al-Fatih rahimahullah menaklukkan Konstantinopel. Jadi dahulu tidak ada. Baik. Ya, oke. Kita masuk ke akhirnya apa? Menantang adidaya. Nah, kita bayangkan Bapak Ibu. Ini kata orientalis ya. Orientalis dan beberapa sejarawan yang sinis, meskipun ada yang objektif, tapi ya, sejarawan barat. Mereka bilang, ini siapa sih dari gurun? Ini bangsa gurun yang nggak punya warisan peradaban ilmu. Artinya nggak punya kitab seperti Hammurabi di Mesopotamia, atau kitabnya The Book of the Dead di Mesir kuno, atau kitab-kitabnya filsafat di Yunani. Mereka nggak punya jejak itu. Dan bangsa ini pun tidak punya infrastruktur yang megah dan monumental seperti Mesir kuno dengan piramidanya, Roma dengan kolosiumnya, Mesopotamia dengan bangunan-bangunannya. Bangsa Arab juga tidak punya akses dagang yang spesial-spesial amat. Nggak seperti arteri Mesir kuno, arteri Sungai Nil yang menghidupi Mesir kuno, atau Sungai Efrat dan Tigris, atau Laut Mediterania. Tidak ada. Ini siapa ini bangsa Arab? Kok tiba-tiba menggedor gerbang Romawi?